Hai teman-teman, kali ini aku mengerjakan soal UTS. Nah, ini untuk catat caranya dan soalnya akan aku tulis di deskripsi di bawah. Nah, pertama-tama kita masukkan desain CSV input pada halaman, lalu klik 2 kali pada CSV input untuk menginputkan file .csv. Nah, di sini kita memakai transaction.csv. Itu bisa dicari di tombol browse. Lalu jangan lupa untuk mengganti delimiter. Nah, delimiter ini fungsinya untuk tanda memisah setiap field yang ada di data. Lalu untuk mengeceknya, maka kita akan mengklik tombol get field. Nah, akan tampilan seperti itu, lalu klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita select values. Select values ini gunanya untuk memilih file yang akan digunakan selanjutnya. Nah, jangan lupa untuk memberikan tanda hubung dari CSV file input transaction ke select values. Caranya dengan menekan shift pada keyboard dan menariknya dengan mouse ke select values. Lalu klik 2 kali pada select values. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, untuk field name-nya sendiri, ini adalah field name yang digunakan pada langkah selanjutnya. Jadi yang tidak digunakan tidak usah ditulis di sini, dan yang digunakan adalah prod sub cat code dan prod cat code. Lalu ada juga QTY atau quantity. Nah, kita bisa memilihnya. Data-data yang banyak itu dari data-data file CSV yang kita input sebelumnya. Lalu kita klik OK. Lalu masukkan langkah selanjutnya yaitu sort row. Sort row ini digunakan untuk mengurutkan field yang telah dipilih. Nah, pilih field prod sub cat code dan prod cat code. Nah, untuk ascending ini kita isikan yes. Ascending itu digunakan untuk mengurutkan berdasarkan data terkecil ke terbesar jika di yes. Jika no, diurutkan berdasarkan data terbesar ke terkecil. Nah, ini jika yes. Lalu jika no, maka akan diurutkan berdasarkan data terbesar ke terkecil. Lalu kita klik OK. Nah, setelah melakukan sort row, kita memasukkan kembali CSV input. Kali ini menggunakan data prod cat info.csv. Klik 2 kali. Nah, cara menginputkannya sama dengan file input sebelumnya, yaitu dengan browse. Jangan lupa delimiternya. Setelah itu get field, klik OK. Nah, selanjutnya ada sort row. Kenapa kita tidak memilih select values sebelum sort row? Karena kita membutuhkan data-data ini semuanya untuk dipakai di langkah selanjutnya, jadi tidak usah pakai select values. Nah, jangan lupa untuk menghubungkan CSV file prod.cat info kepada sort row 2. Lalu klik 2 kali pada sort row 2. Nah, untuk sort row yang kedua ini hampir sama dengan sort row yang pertama. Kita pilih prod sub cat code dan prod cat code. Lalu kita pilih ascendingnya yes, kedua-duanya.
lalu klik OK. Setelah itu kita akan menggunakan merge join. Nah, untuk merge join sendiri digunakan untuk menggabungkan dua data file CSV yang telah kita input tadi. Nah, jangan lupa sebelum merge join kita lakukan sort row agar data yang di join bisa urut. Nah, ini setelah klik dua kali pada merge join akan keluar tampilan seperti ini. Ada first step dan second step. First step itu adalah data file yang datanya lebih sedikit daripada second step. Hal ini dilakukan agar data yang lebih banyak tidak hilang atau terhapus, karena data yang dijoinkan adalah data yang lebih sedikit. Nah, untuk first step kita pilih sort row yang kedua, lalu untuk second step kita pilih sort row yang pertama. Nah, lalu kita masukkan untuk key for first step sama key for second step yang isinya adalah prod cat code dan prod sub cat code. Itu adalah data yang akan di join, lalu klik OK. Nah, tidak perlu takut apabila keluar notice seperti ini, karena ini adalah peringatan bahwa kita harus mensorted data atau file sebelum kita memerge. Lalu kita klik close. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan group by. Nah, untuk group by ini itu dilakukan untuk menjumlahkan quantity yang ada. Nah, group by ini kita masukkan group field prod cat code, prod sub cat code. Group field ini adalah field yang akan dibutuhkan atau dijumlahkan datanya yang sama, dan kita menggunakan subject quantity diganti dengan name jumlah, dan tipenya kita akan menjumlahkan kuantitinya yaitu dengan tipe sum. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita lakukan select values yang kedua. Nah, hubungkan group by dengan select values yang kedua. Setelah itu klik dua kali pada select values yang kedua. Nah, di sini select values ini digunakan untuk menghilangkan field yang tidak dipakai untuk proses selanjutnya. Nah, field name-nya yang tidak dipakai yaitu prod cat code dan prod sub cat code. Lalu kita klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya kita masukkan sort row yang ketiga. Nah, sort row ini digunakan untuk mengurutkan prod cat dan jumlah. Klik dua kali pada sort row, masukkan field name, prod cat, dan jumlah. Lalu pilih ascending no pada keduanya.
Jadi kita mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil, lalu klik OK. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan unique row. Unique row ini digunakan untuk menghapus data yang double pada file agar tidak terjadi redundant data. Lalu pada unique row ini kita masukkan field yang akan dihilangkan datanya yang double, yaitu protcat, dan ignore case di no, karena jika ignore case di yes maka kita mengabaikan protcat. Lalu kita klik OK. Selanjutnya masukkan select value yang ketiga. Nah, select value yang ketiga ini digunakan untuk mengubah nama field agar nama field sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jangan lupa untuk memberikan penghubung. Nah, di sini field name-nya prot subcat diganti dengan nama subkategori. Lalu pada protcat diganti dengan nama kategori. Lalu jumlah diganti dengan jumlah pembelian. Lalu kita klik OK. Selanjutnya yaitu melakukan output. Di sini kita akan melakukan output pada file JSON output. Nah, JSON output, lalu kita klik 2 kali. Nah, di sini pada nr row in a block itu kita ganti menjadi 0 agar datanya tidak terpecah-pecah atau menjadi satu file. Lalu untuk file name-nya, output filenya kita browse tempatnya di mana seperti yang kita mau. Lalu extensionnya ditambahkan on yang pada defaultnya itu JS saja. Lalu kita klik field, dan untuk menambahkan field ini bisa mengklik get field. Nah, setelah semua selesai, klik OK. Nah, sekarang kita coba dengan mengrun task ini. Lalu kita klik run. Nah, ini adalah notifikasi untuk save task ini. Kita yes. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, ini dapat dilihat. Pastikan semua langkah-langkah yang kita lakukan tadi ada centang hijaunya, dan kita bisa melihat preview data. Ini adalah data akhir yang kita peroleh.